Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf ya, habis video yang lalu yaitu tentang ciri-ciri kain rayon viskos. Setelah itu saya nggak sempat nih bikin video lagi. Nah kali ini saya mau mereview kain woolly crepe dan wolfish. Nah di sini saya sudah ada dua kain. Yang warna army ini adalah kain woolly crepe dan yang warna navy ini adalah kain wolfish. Nah yang pertama saya akan review dulu untuk kain wolfish ini. Untuk kain wolfish sendiri termasuk dari jenis kain yang paling banyak digunakan untuk membuat gamis dan jilbab. Karena ketebalannya cukup, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Jadi untuk penggunaan sehari-hari ini cukup nyaman. Bahkan sangat nyaman. Nggak berat, kemudian juga nggak bikin gerah. Dan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis-jenis kain lain untuk mendapatkan jenis kenyamanan seperti kain wolfish. Jadi udah nyaman, harganya lumayan murah dari jenis kain lainnya. Nah, kalau dilihat dari permukaannya, ya, kainnya seperti ini. Ini kalau misalnya dilihat, misalnya nih ya, lihat orang pakai gamis berbahan ini tampaknya ini kelihatan akan jatuh dan halus karena di permukaannya ini seperti ini. Jadi dia kayak halus aja gitu. Kainnya nggak kaku. Dan biasanya kalau misalnya bikin gamis dengan bahan ini nggak perlu dipakaikan furing. Tidak seperti gamis misalnya dengan jenis chiffon itu harus pakai furing karena nggak terawang. Sedangkan kalau yang ini cukup nggak usah pakai furing aja. Dan permukaannya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan ya. Permukaan seperti ini. Kemudian juga nggak cepat kusut. Ini bedanya dengan kain rayon viskos yang sudah kita ketahui ciri-cirinya dari video yang sebelumnya. Ini nggak cepat kusut, jadi untuk harian ini enak banget. Biasanya, kenapa kain wolfish ini menjadi favorit? Karena selain ringan, harganya lebih murah, kemudian juga nggak perlu furing, dan ini nggak usah disetrika aja gitu. Misalnya udah selesai pakai, cuci ya cukup digantung atau dilipat rapi aja. Kecuali kalau misalnya naruhnya ya memang dilecek-lecekin, ditumpuk sama yang lain, mungkin perlu untuk disetrika ulang. Tetapi kalau misalnya nih ya, kita bandingkan dengan kain rayon viskos, kalau misalnya duduk, kan terkadang kan kalau kain rayon viskos itu ada bekas kusut-kusut bekas duduk. Nah kalau kain wolfish ini aman, nggak cepat lecek, nggak cepat kusut. Oke, itu tentang kain wolfish. Dan harganya berbeda-beda di tiap daerah. Nah, kalau saya yang ada di Lombok, itu kisaran eceran kain wolfish per meternya itu sekitar 25 sampai dengan 40 ribuan. Dan itu tergantung kualitasnya. Atau kadang tergantung mereknya karena kan beda-beda yang produksi kain jenis ini. Jadi kalau misalnya mau beli kain wolfish bisa ditanyakan ke sellernya dulu ini yang grade apa gitu atau yang kualitasnya gimana. Karena ada yang benar-benar lemes atau jatuh banget dan enak banget, ada juga yang kelasnya lebih bawah lah daripada yang paling bagus gitu pokoknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian sekarang kita langsung ke yang kedua. Ini kain woolly crepe. Kain woolly crepe itu kalau secara secara kasarnya, maksudnya diraba gini, ini terasa lebih kasar atau terasa lebih bertekstur kali ya yang woolly crepe. Karena kalau dilihat dari permukaannya dia seperti ini. Nah, jelas seperti berpasir. Ini seperti kain jenis crepe pada umumnya, dia terlihat seperti berpasir begini. Nah, tapi walaupun tampaknya seperti berpasir begini, di kulit ini tetap halus, tetap nyaman dipakai,
Bahkan rasanya lebih jatuh daripada Wolfish. Ini juga salah satu yang paling favorit untuk digunakan dalam pembuatan gamis maupun jilbab. Ini lebih enak. Dan juga ini nggak gampang kusut, sama seperti Wolfish. Jadi pokoknya antara Wolfish dan Wally Crab seringkali menjadi alternatif antara kalau nggak pakai ini ya pakai ini, kalau nggak pakai ini ya pakai ini gitu. Sedangkan untuk harga dia lebih mahal sedikit Wally Crab ketimbang Wolfish. Bisa 2-5 ribu lah kisaran perbedaan harganya. Ini tergantung tempat atau tergantung lokasi di mana. Nah, ini lebih jatuh, lebih enak. Dan ini juga bisa nggak pakai furing. Satu aja udah cukup. Sehari-hari enak banget. Tampak dari sangat dekat ya, kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia. Perbedaan langsungnya. Permukaan kedua kain ini. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang lebih bagus, Wally Crab atau Wolfish, ya saya nggak bisa jawab. Dua-duanya sama-sama bagus. Terserah mau ya pakai yang mana aja. Gitu. Ya, sekian dulu review kain Wally Crab dan Wolfish dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari ciri-ciri kedua kain ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.